Iya, saya pakai headset tadi. Cuman saya teriak-teriak kok nggak keluar suaranya. Iya, kenapa itu ya? Entah ya, mungkin handsetnya kali ya, Mister. Oh, Suaranya jelas nggak nih suara saya, Mister? bagus nih, bagus. Mantap. Ya, Mister, agenda di sana berapa lama? Sana itu mana? Di tempat sekarang nih di Kelapa Gading. Oh, nanti subuh aku berangkat. Nanti subuh berangkat ke. Bandung. Oh, iya iya. Kalau maksudnya kalau kalau lama besok saya ke sana. Kesini nggak apa-apa, tapi aku nggak ada. Hai. Ngobrol ngobrol sama kopi pahit dulu lah itulah. Jangan dianggurin lah kesian lah. Samuel, Ngobrol sama siapa? itu kopi pahit itu, Samuel. Emang aku mau ngobrol sama dia. Kenapa emang Mas? Ini kayaknya ada Kopinya perseteruan. pahit banget. Kopinya pahit banget. Iya. Samuel, Halo kopi pahit. Juga Mister G. Oh, halo, gimana kopi pahit? Sehat? Sehat. Halo Bang Alip. halo Bang Mul, apa kabar? Gimana? Sehat-sehat Bang Alip. Alhamdulillah. Bang Kopi juga Iya. sehat ya? Malam ini tuh kalau mau ketemu tuh besok udah pergi lagi dia. Ah, Mister. ini saya lagi lagi masih kerja sih ya, belum bisa. Kerja malam. Iya, lagi input data. Hmm. Mister G lagi banyak tugas dia. Tugas negara. Alhamdulillah, mantap dah. Nanti aku mau ke Lampung, mungkin bulan depan. Oh ya? Iya, Acara apa? acara nyumbang besek. Boleh lah. Cuman jangan pakai rambut palsu lah, jamur luwik. Siapa yang rambut palsu? Siapa yang rambut palsu? Yang pakai kacamata inilah. Enggak, siapa yang rambut palsu? Yang pakai kacamata ini. Masa rambut palsu ini? Mbak, Mbak, aku mau minta tolong. Masa aku dibilangin rambut palsu, Mbak? Masa aku dibilangin rambut palsu sama orang ini? Tolong tarikkan rambut saya. Palsu apa enggak? Enggak sih. Ada laki-laki enggak? Oh, ini nih, Mas. Nah, nanti kesini ya. Ya. Nih. Saya akan buktikan teman-teman ya. Saya akan buktikan bahwa rambut saya adalah rambut asli. Bukan seperti dia yang sok-sokan begitu ya. Sok-sokan, sok muci. Ini ya, saya nggak suka nih manusia-manusia begini. Ini Belum Bang apa-apa Kopi sudah cari bengek. aku, Baru Bang Kopi. ditantang begitu sudah bengek dia. Nah, ini kalau nggak dapat besek itu begitu dia. Saya mau tantang dia, taruhan, satu kapling, isi-isinya sampai seatas-atasnya, mau nggak? Ya, mau nggak? Ya, jawab, mau nggak? Ya. Yo, mau nggak? Tantangan ini, satu kapling, tanah itu 10 kali 15, satu kapling, sedalam-dalamnya sampai seatas-atasnya, mau nggak? Nah, mau apa? Kalau asli. Pasat, tunggu dulu, saya ngomong. Teman-teman mungkin kaget nanti. Pak Tony, apa kabar? Mister J. Thank you, Abah.
Lagi live ya? Nyala ini. Waduh. Halo teman-teman. Aku ada di sini. Oke. Saya ada di sini. Aduh, live. Enggak tahu. Mister Ji ada. Sini. Ini memang kejutan. Kursinya Pak Celotah, Pak. Halo Bung Ini Tony. apa nih? Saya bintang tamu nih ceritanya. Iya, bintang tamu. Oh. Apa kabar Bung Live-nya di sini. Aku nonton diriku sendiri. Iya. Oh, ini Pak Tony, ya kan? Yang saya tunggu-tunggu dari tadi itu. Baru kelar sidang. Orang Jam ganteng. berapa tadi? Sidang tadi mau maghrib sih ya, jam 5:30. Tadi pada live. Iya. Pada nonton dia saya. Aduh. Sampai siapa itu? Kita. Ya boleh. Kopi ada kopi. Enggak, nanti kita ke sana. Oh di sana di mana? Ini saya mau uji saja sini. Kamu di belakang saya. Ya, ini soalnya ada yang nih di sini kamu di belakang saya. Apa? Sini di belakang saya. Rambut saya kau tarik. Tarik setarik-tariknya. Kenapa itu? Aku dibilangin rambut palsu. Ayo tarik. Oh ada yang bilang rambut palsu, wig gitu. Ini dikira wig saya. Tarik. Oh, gak enak ya. Sekeras-kerasnya nih. Lagian Bung Kopi nih cari-cari aja nih Bung Oke Kopi. ya, saya ambil kaplingmu satu kapling ya, taruhan ya. Nggak berani dia. Siapa sih? Ini kopi. Ya Pak. Jadi di mana nanti ngopinya? Oh di situ. Ada yang mau apa namanya? Salam aja sama teman-teman. Ya. Iya. Biar sehat. Halo Bung. Aduh. Remember Terima kasih semuanya yang Apa kabar Pak Tony, sehat? sama-sama Bung. malam Bang siapa nih? Mister Lia ya, Miss Halo. Lia. Yang Mister selalu Lia, Bang Mister Tony, Lia. terima kasih. Oke. Bang Ton, apa kabar Bang Ton? Ya, silakan. Suaranya nggak kedengeran ya Bung Tony ya? Bung Tony? Nih banyak banget nih. Yang ini ada Ndut ya, halo Kak Tony, halo juga. Ada Yunani 45, Masya Allah sehat selalu Pak Tony Indramayu. Bener Pak Tula hadir. Matur suwun Indramayu. Ada siapa Lili, malam Pak Tony, malam juga. Ada Diana, Yosi, Pak Tony, Yola, makasih. Ada siapa ini? Miss Lia ya. Sehat selalu Pak Tony, makasih. Mimi, selamat malam Pak Tony, malam juga. Sahabat dulu yang di atas, teman-teman di atas. Oh iya, ini yang di atas ini ada Abah aja. Abah Cianjur. Oh Cianjur. Kemudian ada warung Rakyat Jelita. warung rakyat Jelita, Mbak Jelita. Iya, Mbak Iya, makasih. Ada kopi pahit. Nah, itu yang rada-rada nyeleneh tadi. Oke. Assalamualaikum Pak Tony. Tapi biar nyeleneh Tetap satu teman satu frekuensi. Kok saya mau disebut sih? Kemudian ada siapa nih? Mas Alif. Alif ya, Alif Lam. Ya, Bawa kemudian udah. Ya. Ya, yang manteng live ini luar biasa. Saya sebenarnya suka nonton Mister Ji. Suka nonton, ngamati. Cuma memang saya nggak mau untuk naik. Karena kalau saya naik nanti saya khawatir ya dikira ya pembahasan Mister Ji nanti dikira terpengaruh oleh saya ya. Karena saya kan lagi menangani perkara. Jadi biarkan Mister J independen dengan pendapat-pendapatnya, dengan ilmu-ilmunya disampaikan ya, masukan-masukan semuanya yang bagus saya ambil kan gitu. Pokoknya luar biasa yang sudah mau hadir ya. ya luar biasa yang pada gabung tiap malam itu ya. Tiap malam. Enggak mengenal lelah. Luar biasa. Makasih dukungannya semua ya. Luar biasa. Pokoknya sehat selalu semuanya. Amin.
Oke, yang mau ngobrol-ngobrol sama Pak Tony boleh. Ini tadi ada Celoteh Celoteh RK. RK Ya, nih. saya nongol sebentar. Ya nih, ini Ini selalu dulu aja. nih. Biar tahu nih Celoteh Ada RK. Celoteh RK nih di samping saya nih. Malam. Oke. Oke ya teman-teman ya. Kita akan ngopi di sebelah ya teman-teman ya. Oke. Mau nih. Sini ya. Siapin pertanyaan ya, kawan-kawan. Ini mau LED? Enggak, oh sudah live sudah tutup udah. Nah, teman-teman ini, kita ngobrol dulu lah. Ya, Ini barangkali teman-teman mau ini nggak apa-apa, silahkan. kalau mau di live kan boleh kak? Kan? Mau di live kan boleh? Di LED kan. Oh, ngobrol di LED kan. Bukan, maksudnya kita jauh. Oh, nggak apa-apa, silakan aja. Saya terbuka. Ayo yang mau bertanya, ayo silakan. Apa? Mbak Via, Apa kabar Bang Tony? Revi, sehat selalu. Ada suaranya nggak sih? Good. Oh, ini mah bawah ya? Apa? Udah ya tadi. Nah ini. Elok mail. Salam Bang Tony, makasih. Abah Cianjur. Suaranya nggak ini? Cianjur mau nanya? Ada Wawan Lamongan, tetap terbaik Pak Tony, makasih. suaranya keluar dari handphone satunya punya Mister. Yang ini Oh, pantes. tadi kan dubbing, Buatin dia Mr. G-nya. Yang buat live ini di nggak tahu deh yang di mute yang mana saya nggak tahu nih. Tapi Bang Kopi, suara saya ada. Ada jelas. Yuyu, Oke. malam Pak Tony. Mungkin yang ini di mute sama sama si Mr. Ini G. saya selalu malam, makasih Amin. Oke, Aku. Bang Dia. Thank you. Kawan-kawan yang di bawah bisa ngedengar suara kita nggak yang di atas nih? Coba typing. Enggak kayaknya. Enggak. Harusnya dirubah lagi. Waktu dibawa HP-nya. Itu aman katanya tuh, bisa tuh. Iya, selamat malam teman-teman. Selamat malam. Ini Bang Celoteh ya. Saya Celoteh RH. Iya. Kedengeran nggak bang? Wih, mantap. Suara saya kedengeran nggak bang? Oke, suara kita kedengeran nggak? Oh, gitu. Iya, agak nge-lag, benar. Itu ngirimin ya. Mau ngobrol apa nih teman-teman? Saya bingung. Bebas saja, bebas. Malam Bang Celoteh, malam. Bang Celoteh, suara kita kedengeran nggak? Kan. Halo, Ya. Bang Celoteh Suara kedengeran? kita kedengeran nggak? Ada. Halo, Abah. Oh, ada berarti. Jelas Bang suaranya, Bah? Oke, thank you, Bang. Ayo silakan yang mau nanya silakan. Aku mau nanya sidang Bener ada suara. Tahu bahas apa nih Mr. J? Udah apa ngomong aja. Kacau nanti. Disapa aja Hostnya, sorot-sorot kesini juga nggak apa-apa. hostnya saya mah bisa kacau beliau ini. Wah. Nanti Pak Delson. Bang Celoteh, gimana sidang tadi? Tuh kayaknya saksi yang cewek diam 1000 bahasa tadi Bang. Oh iya, seru kalau Bang Tony yang nanya itu sampai nggak bisa jawab tuh. Ibu Nung sama Dokter Nanang ya, Yang itu luar biasa sih. Yang Cuma terdiam suaranya kecil ya. apa yang memberikan pendapat ke Ya, sidangnya ya. ada pelanggaran. Jadi udah pada tahu ya kalau Bang Tony pengacaranya Richard Lee ya. Begitu Baru saya dah. ngomong. udah nonton tadi Bang. Dari siapa? Dua Dari kali. itu saya taunya tuh. Dari Indigo. Banding Ririn sudah jalan. Nah, Lihat, lanjutkan terus. Ada yang nanya, jawab. oh, Ndut tahu dong. Waduh, alhamdulillah. Berarti update terus. Senangnya melihat kalian bertemu. Iya nih, sama saudara tua.
Udah. Udah saya. Udah ngopi aja. Saya Americano juga sama. Americano 2. Panas Mr. Ji. Supaya ini, supaya Oke, satu. terus mantap. Kalau tidak. Bu Endut, mantap. Brown sugar. Macchiato tuh espresso, pom. Bang Nelson, apa nih Bang Nelson ya? Ya, Bang Nelson semangat lagi tim playernya. Ini kalau Aku nih nggak biasa jadi host nih. macchiato sama gula merah. Kawan-kawan, nih, Pak Tony lagi pesen Macchiato, espresso sama gula merah. saya tanya dulu, pesen apa ya? Americano. Macchiato sama gula merah ya. Ya Americano 2 sama macchiatonya satu. Ya. Americano. Aku ditawarin sama Pak Tony, Americano. Oke, Americano. Ya. Jadi itu satu jadi Panas, merah. Pak. Aku nggak Panas, suka. panas, panas. Bang Tony kalau Indra Mayuno ada nggak? Pisang goreng ada? Indra Mayu ada. Mo. Jadi kita harus lebih dahulu. Cek dulu. Dicek dulu Pak. Iya. Kalau ada pisang goreng, kalau enggak goreng kentang ya. Pisang goreng 2 porsi ya. Kalau ada pisang goreng kentang. Ngapain 2 porsi, 1 porsi aja? Sedikit ya. Gede loh. Oke, ini Pak Tony mau nggak tahu nih Pak Tony mau gemuk kali ya. Pesannya langsung 2 porsi. Boleh sapa-sapa. Bisa kenal, Bah. Enggak apa-apa di sini enggak apa-apa. Di situ nggak Jauhan apa-apa. nggak? Enggak. Ya. Naikin aja. Pakai mic aja tah. Hah? Enggak dengar sininya. Oh, Ya di sininya enggak dengar. Kan barangkali ada yang mau Iya, suruh kecilin tak musiknya. Mister Ji. Pak Tony mau tanya proses bandingnya bagaimana Pak? sebentar nih. Tadi nih Diana Yosi, Pak Tony, kapan Samira jadi saksi? Jadi Ya, tadi suara saya kedengeran nggak sih ya? jaksa penuntut umum itu menyampaikan kepada majelis hakim bahwa Dokter Samira masih di luar negeri. Informasinya tanggal 2 Agustus pulang. Nah, jadi kemungkinannya jadi saksinya setelah pulang dari luar negeri. Itu informasi dari jaksa penuntut umum yang disampaikan kepada majelis hakim tadi. Hari apa ya, Pak Tony? Sidang selanjutnya Kamis. Anda saksinya Kamis belum besok. ketahuan. Belum ketahuan saksinya karena tadi penuntut umum masih bingung saksi siapa yang mau dihadirkan. Karena sejauh ini saksi yang dihadirkan kan belum belum ada yang menguatkan lah ya tentang tindak pidana terjadi. Mungkin Pak Tony mau nanya agak dalam dikit. Itu sebenarnya ada tidak hasil labnya, Pak Tony? Jadi dari berkas Richard Lee, jadi berkas itu tebel tuh ya, sama waktu saya nangani kasus Ririn kan, berkas itu tebel. Nah, di antara berkas itu ada hasil lab dari BPOM mengenai produk WT. Hasilnya itu BPOM belum bisa memastikan isi kandungan ada WT atau tidak karena alatnya nggak ada. Itu namanya hasil tapi tak berhasil. Ya. Jadi sepertinya ini arahnya itu bukan ke hasil lab jadinya. Ke stiker, penambahan stiker aja, Mr. Ji. Ya, makanya tadi ketika saksi Dokter Nanang di dalam BAP-nya itu mengatakan bahwa menambahkan stiker adalah pelanggaran. Lalu saya tanya, ini pelanggaran apa? Karena BAP saudara menjawab ini pelanggaran. Pelanggaran apa? Coba jelaskan peraturan mana? Nah, dia baca tuh rilis BPOM dari mulai Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, peraturan BPOM. Tapi satu pun tidak ada yang relevan dengan penambahan stiker itu. Ya, saya bilang jadi dari semua peraturan yang dibaca itu, coba peraturan mana yang isinya kalau nambah stiker itu melanggar pasal berapa, aturan apa? Bisa jawab. Kewenangannya siapa? Nah,
Lalu kata dia, itu bukan kewenangan saya, kewenangan ahli. Kalau kewenangan ahli, kenapa saudara bisa menjawab dalam BAP bahwa perbuatan Richard Lee ini melanggar hukum? Kan? Akhirnya ya udah, mentok, dia tidak tahu, ya udah. Teman-teman pada nonton kok. Pada nonton, pada WA saya. Saya ya menegakkan kebenaran. Saya juga sudah sepakat sama Dr. Richard Lee. Artinya kalau dari fakta-fakta persidangan, ya, kalaupun nanti Dr. Richard Lee dari fakta-fakta persidangan itu ada bukti-bukti yang mengarah dan salah, ya harus nerima, saya bilang kan. Tapi kalau nanti tidak ada fakta-fakta yang membuat dirinya bersalah ya tentu bebas. Jadi karena Richard Lee juga sportif, makanya saya mau. Ya lumayan saya mempertimbangkannya sebulan ya, kok. Saya bukannya ini ya, bukannya sombong ya. Semua juga pasti diminta sama Dr. Richard Lee, orang terkenal ya, pasti senang ya, mau. Tapi bagi saya harus paham dulu. Iya. Saya nggak mau nanti di akhir, misalnya Dr. Richard Lee divonis bersalah, Itu ya, yang disalahin. iya, pengacara yang disalahin dianggap tidak bisa membela. Padahal kan fakta-faktanya mungkin bisa saja kan. Nah, tapi sejauh ini sampai sidang hari ini dari saksi-saksi yang dihadirkan memang belum menguatkan bahwa Dr. Richard Lee melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan. Ada dua, yaitu produk, yang kedua pelanggaran. Produk yang dihadirkan, barang bukti yang dihadirkan, ini masih ragu hakim meyakini bahwa itu adalah milik Richard Lee itu sampai hari ini, sampai tadi siang. Belinya kan nggak di situ kan? Iya, kebetulan belinya di online shop lain, yaitu Graba Shop sama Raisel Shop. Nah, mungkin nanti saksi selanjutnya ya, coba kita lihat kan. Itu. Jadi saya objektif membela orang. Ya. Izin Pak Tony, pemilik Grabah Shopnya itu dipanggil juga nggak? Coba di siapa? Pemilik Grabah Shopnya didatengin juga nggak Pak? Oh, pemilik. Ya. Kalau di dalam berkas, BAP ya. dalam berkas BAP pemilik Grabah Shop tuh ada. Oh, berarti dipanggil polisi. Di polisi ada BAP, ada BAP penyidikan. Nah, berarti kalau jaksa penuntut umum ingin membuktikan dakwaannya, ya seharusnya Grabah Shop dipanggil. Nanti Grabah Shop itu beli dari mana kan itu? Ya. Nah, namun meskipun nanti Grabah Shop misalnya beli dari Athena, misalnya dari Richard Lee kan. Nah, tetap dilihat kan bukti-buktinya. Yang kedua nanti baru masuk ke pelanggarannya kan. Gimana sih pelanggarannya kan? Jadi ini step by step itu ini edukasi lah buat masyarakat. Ini ada yang nanya nih, Pak Tony, kapan Samira jadi saksi nanti? Tadi udah dijawab ya. Ya, udah dijawab ya. Terus, selamat malam Pak Tony, sehat selalu dari Jirol J. Fauzi. Mr. Lim, hati-hati kopi sianida. Oh ya, ada CCTV aman. CCTV depan ini Agak sini dikit. aku turunin. Ya, turunin dikit. Nah, Oke. agak naik lagi dikit. Udah cukup. Udah. Nah, oke. Udah. Pak Tony saya nanya mulu nih Pak Silakan Tony. dikasih tanya lagi. Saya nanya Nggak mulu nih, apa-apa. dikasih kesempatan nanya. Tadi itu kan ada saksi dari Dokter Nanang ya Pak Tony. Itu apakah Iya, merupakan saksi ahli atau saksi fakta biasa Pak Tony? Saksi fakta. Saksi fakta Yang tidak punya fakta. yang menyaksikan unboxing produk yang dibeli itu. Jadi produk yang dibeli oleh Dokter Samira itu pada saat unboxing disaksikan oleh Dokter Nanang. Pada dasarnya menyaksikan unboxing. Namun karena dalam jawaban BAP-nya seperti ahli, jawaban-jawabannya menentukan bahwa ini melanggar ya. Nah, karena jawaban itulah akhirnya saya perdalam, saya tanya.
dan akhirnya mentok. Udah nonton mereka tuh. Ya, jadi ya udah kan. Keren ya Ustaz. Iya. Luar biasa. Pak Tony. Iya. Lah, karena saya tuh nggak nonton sidang semuanya ya, baru hari ini saya bisa lihat sidang full ya Pak Tony. Jadi yang saya masih meraba-raba lah ini ya. Cuman ya cukup menarik sih kalau lihat persidangan tadi itu Pak Tony. Cukup amat sangat menarik lah. Ada interupsi-interupsinya itu. Jadi hiduplah persidangan tadi itu Pak Tony. Iya, yang rame. betul. Yang saya mau tanyakan lagi Pak Tony, tadi itu sempat dikatakan bahwa waktu unboxing itu adanya di Hotel Athena, begitu ya Pak Tony ya? Pullman dan Athena ya? Di mana lokasinya itu waktu unboxing itu Pullman dan Athena kan? Ada 2 tempat kalau nggak salah itu. Pullman dan Ascot. Ascot apa? Ascot. Sorry. Iya, benar-benar. Sorry, maaf. Benar. Nah, di mana lokasi mereka itu kan adanya di Jakarta Barat ya Pak Tony? Ya. Pertanyaan saya, kenapa sidangnya bisa di Jakarta, Ascot bisa di Tangerang? di Jakarta Selatan. Kalau Pullman di Jakarta Barat di Central Park itu, Taman Anggrek. Kenapa bisa sampai ke Tangerang Pak Tony? Banyak pertanyaan begitu. Aduh, saya nih kalau jawab ini kayak enak sama ketua tim saya. Gitu nggak boleh Gini, ditanyakan dulu ya. nggak apa-apa gini. Buat edukasi ya. Jadi menurut dakwaan jaksa, kenapa bisa disidangkan di Tangerang? Jaksa menilai lokus delikti, tempat terjadinya tindak pidana, yaitu pada saat barang paket itu diterima. Diterima oleh siapa? Oleh Doktip. Di mana alamat rumah Doktip atau dokter Samira? Yaitu di perumahan Primer Golf ya, kalau tidak salah. Intinya di Tangerang. Jadi kalau dengar saksi masuk ini wilayah model hukum Pengadilan Negeri Kota Tangerang. Jadi kenapa di Tangerang? Menurut dakwaan jaksa, karena lokus delikti itu menurut jaksa yaitu tempat diterimanya paket yang dia beli. Itu. Jadi menerima produk, ya menerima kiriman paket itu diterimanya di rumah Dokter Samira di mana alamatnya di Tangerang. Itulah kemudian disidangkan di Pengadilan Negeri Tangerang. Nah, kemudian tadi pernyataan Ketua Tim TH Penasihat Hukum Dr. Faisal punya pendapat yang berbeda bahwa tindak pidana terjadi itu ya, itu bukan barang itu diterima kan itu, melainkan unboxing itu kan yang dimaksud kan, yang unboxing di Pullman dan di Ascot itu kan. Nah, perbedaan demikian nanti hakim yang akan menilai itu ya. Sementara itu. Terima kasih Pak Tony. Enak kan, objektif. Itu fakta ya teman-teman ya. Kok aku nggak kelihatan nih, aku di sini teman-teman. Tenang aja, ini dampingin Pak Tony dulu. Ini Pak Tony lagi dinginin pisang goreng. Nah, mantep nih. Ayo teman-teman nih sambil ngopi ya. Abah. Siap Bang, siap. Nih salam dari Pak Tony. Oh iya, salam hormat kembali buat Abang Tony. Ini beliau Sehat selalu dan tambah sukses. Amin. Makasih Abah. Nih Ari Porong. Salam nih dari Pak Tony, Ari Porong. Ya Pak Tony, sehat selalu Pak, sukses terus, tetap semangat. Amin. Makasih Bang Ari Porong. Salam juga dari saya, Bang Ari Porong. Nih ngomong dong. Salam, Bang Ari Porong. Baru kelihatan mukanya saya. Siap Bang. Celoteh itu Bang Celoteh. Ya. Mari kita bersantap pisang goreng. Pisang goreng ngono loh. Salam dari Pontianak Pak Tony.
Terngiang kalau Mister Ji ngomong itu ngono loh. Oh no loh. Salam dari Pontianak. Saya nonton sebenarnya nonton kalau Mister Ji live aku nonton. Kopi pahit, kopi pahit. Ya, cuma kan saya nggak mau gabung karena Masalah tadi itulah, kan, ya jaga. masih lagi berjalan ya perkaranya, nanti khawatir dikira wah ini ada tahun ini makanya pembahasannya seolah-olah pro ke Tony kan itu. Iya. Padahal Salam saya dari Pontianak, Pak Tony. ya Salam dari Pontianak. Pontianak Kalbar. Oh, Pontianak dari dokter 7 gitu. Dokter 7 Pontianak, makasih. Ya, ini saya bagaimana? penggemar berat Pak Tony nih. Alhamdulillah, makasih. Ya, apa namanya? Tetap semangat tegakkan keadilan Pak Tony. Ya, makasih Pak. Ya, oke. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Boleh loh, boleh loh. Tapi saya boleh nanya nggak sama Mr. Ji nih? Boleh, boleh, boleh. Kok ada di Jakarta dalam rangka apa nih Mr. Ji? Loh. Saya kaget Bang Doni, kita ketemu sama Mr. Ji. Oh waduh, saya bilang idola saya nih. Nah, tanyakan di sini. Ya, teman-teman saya nih pengen nanya sama Mr. Ji. Kok tiba-tiba ada di Jakarta? Tadi habis sidang, saya sudah mengarah ke Puri Mansion nih, mau pulang. Tiba-tiba Bang di apartemen Puri Mansion, tiba-tiba Bang Doni, Mas Rahmat kita ketemu sama Mr. Ji. Waduh, saya bilang idola nih Bang. Lanjut, saya bilang. Nah, dalam rangka apa nih, Ya, Mr. Pak. Ji? Kesini nih. Ini jawab betulan ya tanpa Iya, jawab betulan. tanpa bohong-bohongan ya. Jangan ada anak di antara kita, salah bisa di antara kita. Pak Tony, hari ini dan besok saya dua video. Pertama itu yang dari Polda Metro Jaya terkait laporan yang sudah 1,5 tahun. 1,5 tahun. Belum ada. Sudah penyidikan tapi kok nggak kelar-kelar. Oh. Yang kedua, besok sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Si, Bang Alif Lamim, Kopi Pahit, Bandung. Warung Rakyat Abaja 1312 R7 Ari Porong juga. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kopi pahit ya? Ini kopi pahit yang ini Bang Clipper. Bang siapa? Bang Clipper. Clipper anu Indramayu. Clipper, salam buat Bang Rahmat dan Bang Tony. Halo Bang, sehat Bang? Ya. Sehat Wais, selalu. balik-balik titip Bang Alhamdulillah. Rahmat, balik-balik titip Jakartaan mah. Titip apaan gini? Ya usah apa Titip bela, demo, sing apa ketemu bajai? ning umay Bang Tony lah. Siap titip bajai we ya. Ah, oke, mantap, mantap. Ya, teman-teman boleh bertanya apa saja boleh ya, tapi kita jawab dengan kejujuran ya. Pertanyaannya sudah tadi, Sudah. nggak dilanjutin lagi. Ya katanya besok ke Bandung. Makanya kaget kok di Jakarta gitu ya. Iya. Kalau aku bilang, Biasanya Bang Tony tuh ngasih clue dulu. Hmm. Mas, nanti malam kita ketemu sama si A si B. Kalau tadi pas sudah arah pulang udah nyampe, ini tinggal belok ke Puri Mansion. Kita ketemu Mr. Ji katanya. janji soalnya. Kenapa Gading? Besok ya Mr. Ji kalau sudah sidang, oke. Besok ya Mr. Ji kalau sudah sidang. Kalau tadi mah ada klien ya Bang ya, habis sidang tuh ya. Ada. Tapi nggak apa-apa. Jangan-jangan istirahat nih. Oh, Bang Tony istirahat jam segitu. Bang Tony itu paling bagus tidur jam 2 aja udah bagus tuh Mr. Ji. Terus pokoknya kalau ngikutin Bang Tony harus kuat Nih. fisik. Bang Clipper mau ngomong kayaknya nih, dia open cam nih. Halo, Bang Clipper. Kayaknya udah tidur ya itu ya? Iya. Ya sekedar on cam, ada lagi makan apa? perbedaan typing di bawah. Oh, lagi makan apa itu? Jambu Bang. Jambu udah. Jambu. Bang Rahmat ning kono lagi ganteng terus ya. Iya, lagi ya ganteng terus anu, terus ketemu bari dokter anu, doktip. Oke, ya. Ketinggalannya tak pengen melu anu memang. nih. Americano.
Saya biasanya nggak ngopi, cuma karena ada Mr. G saya menghormati jadi ngopi juga. Takutnya Ini bener nggak di jajah Jakarta, melek Bang? gitu. Di Jakarta lagi rame itu masih kasus yang kemarin itu, Bang. Yang Yang apa apa tuh? namanya antara Ambon dan ini tuh warga tuh. Rumah Gimana? tangga. Oh, yang Katanya lagi nasi rame. uduk. Nasi uduk. Ya, ya. Oh, nggak ngikutin Bang, tapi memang kemarin sempat ini sih, bentrok ya, Indonesia Timur sama Jelambar ya kalau nggak salah ya. Menteng apa Jelambar tuh? Di tempat saya itu bang. Oh, tempatnya Bang 13-11. Jadi sampean ikut Matraman. dong. Enggak, saya udah nggak di sana. Memang keluarga di sana, tapi saya udah nggak di sana. Oke, siap. Ini saya gagap kalau jadi host nih asli. Biasa anu. Hei, pelajaran, Biasa pelajaran. Jangan saya biasa merendah. kameramen, jadi kalau on cam itu saya agak grogi. Biasanya di belakang kamera, begitu nongol tuh grogi saya. Oh, siap, 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 Gitu. abangku. Maaf, maaf, Kang Ya, Lawyer, Mr. maaf, J. Kang Lawyer. Saya udah nanya, Kang Lawyer. Bang Lawyer. Bang Dul. Nih, silakan nih ada Bang nih Bang Tony ya, Bang Tony. Silakan langsung ya. Ini berapa yang nonton live? 2.360.000, Turun Bang. sih karena 2.360.000. Ya. Ya. ayo tap. Silakan mau diskusi lagi silakan. Nih, Ya, ya. saya Boleh lagi tanya-tanya nunggu kasus Tony. Pak Oman nggak? Pak Tony, boleh tanya-tanya kasus Pak Oman nggak? Boleh. Proses bandingnya Pak Tony udah sampai mana itu Pak Tony? Dan kira-kira Jadi ini. apakah udah dapat? Silakan Pak. Jadi banding resmi itu saat putusan Ririn ya 8 Juli dan Ririn langsung menyampaikan banding. Jadi itu banding resmi, pernyataan banding. Kalau setelah putusan biasanya kan pikir-pikir tuh Mr. J. Nah, maka mulai bandingnya itu kapan mengajukan akta banding atau pernyataan banding. Namun karena Ririn langsung menyatakan banding karena ia yang mengalami, ia yang tidak terima kan, bahkan tidak konsul dulu tuh sama lawyernya ya, karena dia merasa tidak melakukan sehingga langsung kan banding. Nah, kemudian banding itu kan harus ada memori. Memori banding menurut aturan 7 hari setelah pernyataan banding. Nah, berarti tanggal 15 Juli terakhir tuh menyampaikan memori banding dan udah dilengkapi memori banding. Saya buatkan memori banding karena sudah otomatis Ririnnya udah banding, maka kami sebagai advokat langsung membuatkan memori banding. Banyak pertimbangan-pertimbangan yang seperti Mr. J bahas dan banyak juga alat bukti yang diabaikan, kejanggalan-kejanggalan yang selama ini dikumpulkan oleh majelis hakim tidak dijadikan pertimbangan. Seperti hakim pernah menanyakan kepada saksi perbalisan, saudara saksi, adakah rekaman CCTV Budi masuk toko? Lalu dijawab oleh 2 saksi perbalisan itu tidak ada. Saat itu berarti hakim meragukan bahwa Budi dibunuh di toko. Tapi pada putusan dalam pertimbangannya hal itu tidak dijadikan pertimbangan. Enggak apa-apa lah, itu kan kewenangan hakim. Tapi itu juga kan dibahas dalam memori banding kan gitu. Kemudian CCTV yang di toko bangunan menghadap rumah almarhum Budi korban, itu kan CCTV yang dihadirkan atau diajukan oleh jaksa itu sudah dilakukan pemeriksaan forensik, Mr. J. Meski hasilnya tidak ada maksud pemeriksaan, namun CCTV itu sudah melalui pemeriksaan forensik sehingga sah menjadi alat bukti. Namun dalam pertimbangan hakim pada putusan, CCTV toko bangunan itu tidak dijadikan alat bukti. Padahal ada yang krusial. Padahal sudah sah
ya melalui pemeriksaan digital forensik. Ya, walaupun ahlinya tidak hadir, tetapi ada berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik, sehingga seharusnya dijadikan alat bukti. Ketika dijadikan alat bukti, maka ditelitilah isinya, maka ketahuanlah ada orang masuk jam 5.01 itu, kan itu. Dan keterangan Prio yang mengaku diri itu adalah dirinya juga nggak ada. Kenapa? Karena CCTV-nya tidak dijadikan alat bukti. Nah, alat bukti yang sudah melalui pemeriksaan forensik yang tidak dipertimbangkan menjadi alat bukti, itulah menjadi alasan banding juga dalam memori banding. Kan itulah diantaranya ya. Dan masih banyak lagi lah ya. Itu kalau kan contohnya atau salah dua diantara alasan memori banding itulah diantaranya. Kemudian satu lagi, Jangan nanya banyak-banyak. satu lagi ini yang sangat penting. Hasil pemeriksaan laboratorium forensik, Mr. J, bahwa yang diangkut dari kios ke mobil itu kan suatu benda. Hakim? Ya, hakim menyimpulkannya ya bahwa itulah jenazah tanpa Bertanya ke tanpa mengambil dari kesaksian siapa. Kan gitu. Kan biasanya berdasarkan keterangan saksi A bahwa itu mayat, kan itu. Nah, itu meskipun awalnya itu dari Prio, tetapi tidak diambil dari Prio. Jadi sehingga hakim mengacu kemana? Kan gitu. Gitu, oleh hakim pengadilan tinggi. Apakah pertimbangan semacam itu clear ya, tapi nggak semua ya teman-teman ya, sebagian. Ini sudah 3 loh tadi. Nah, mengenai perkembangannya sendiri, ya saya lanjut menunggu pengiriman berkas dari pengadilan negeri Indramayu ke pengadilan. Semua baik memori banding pembanding Ririn ya maupun memori banding jaksa, karena sudah ada semua. Iya, SO terdakwa banding, jaksanya banding lagi kan. Nah, semua saya lihat di Berpadu ya, bisa dilihat itu udah lengkap semua. Tinggal menunggu pengiriman ke dikirim ke pengadilan tinggi, kita tinggal menunggu putusan. Nah, meskipun di dalam KUHP ada kesempatan untuk dilakukan atau diajukan bukti baru ya, ataupun bukti yang lama itu, tetapi itu Bang Nelson, tapi itu memakan waktu lagi sidangan. Jadi untuk sementara biar putusan itu dievaluasi oleh pengadilan tinggi. Itu aja sudah. Ya, Hukum muda ini Bang Nelson Kapoyos. Bang Nelson silakan duduk di situ ya, Bang Nelson ya. Silakan. Jadi kita ditemukan sama Komal. Ya. Saya izin bertanya, Mr. G, karena harus disampaikan ini ke Bang Tony ya. Kemarin ada yang nggak bisa tidur, bertanya kepada saya. Kenapa Bang Tony waktu sidang-sidang kemarin nggak hadir gitu loh. Jadi bukan pas materi sih sebenarnya. Banyak fans Bang Tony yang bertanya gitu kan. Iya. Pertanyaannya kemana gitu? Deket-deket sini. Ada yang gelisah. Atau bagaimana pertanyaannya? Tony masih pengacaranya gitu. Iya, kemana Bang? Gimana tadi siapa yang nanya? Saya. Itu Siapa namanya? apa tuh 13-12 ya? Coba pertanyaannya gimana, Mas? Pertanyaannya bagaimana? Pertanyaannya gimana? Kemana Bang Tony waktu sidang Ririn kemarin tidak mendampingi gitu? Ada percaya dia. Itu dari fansnya ya, dari fans Bang Tony kebanyakan yang Sebenarnya begini, sidang yang penting
ya itu sidang pembuktian, karena disitulah kalau berperangnya di situ, berperangnya saat pembuktian. Pembuktian itu saat menghadirkan alat bukti. Alat bukti itu kan ada dua, ya. Alat bukti berupa surat, bukti elektronik dan seterusnya, dan saksi-saksi, kan itu. Nah, karena pembuktian sudah selesai, maka tidak ada lagi ya untuk perang adu argumentasi. Pembacaan tuntutan kan hanya mendengarkan. Jadi kalau mendengarkan ya sudah Pak Jerry saja, tidak perlu saya, karena hanya sifatnya mendengarkan jaksa membacakan tuntutan, Mr. J. Kemudian pada saat pledoi, nah itu kan tinggal membacakan. Lalu siapa yang menyusun? Yang menyusun juga saya itu. Yang menyusun saya sama Pak Jerry, saya ajak diskusi. Pak Jerry kan udah menyampaikan habis sidang kan. Ini yang menyusun saya semalam, saya menyusun sama Pak Tony kan itu. Nah, selain itu sebelum saya tidak hadir, saya juga ke lapas. Saya kasih tahu Rin, nanti yang sidang Pak Jerry, karena saya ada urusan lain, jadi harus sama-sama lancar. Karena pembuktian sudah selesai, maka tidak perlu lagi argumentasi dari saya kan, karena sifatnya hanya mendengarkan, membacakan kalau pledoi. Dan Rin paham. Jadi yang paling penting adalah klien saya. Jadi kalau masyarakat kan mungkin kehilangan mana kan, tapi yang paling vital itu adalah klien. Sepanjang klien saya tidak protes kan itu aman. Ya aman. Tapi kalau yang protes netizen, berarti saya harus jelaskan kan itu. Kalau kangenan kita sudah sampaikan. Nah, lalu apakah saya masih kuasanya? Kan saya pasti dalam menjelaskan ini kan. Berarti kan saya menguasai kan itu. Masih saya masih pengacara ya, karena lihat kan bagaimana saya menjelaskan kan, bisa kan menguasai. Masih ya teman-teman, itu yang nyusun juga Pak Tony teman-teman ya, aman ya. Jadi gini, di dalam kode etik advokat Mr. J, itu tidak boleh mengundurkan diri dari klien yang dalam kondisi terburuk. Itu seperti saat ini. Iya, itu tidak boleh mengundurkan diri. Nah, jadi kalau kemarin saya tidak hadir, itu bukan mundur, bukan. Tetap masih menjadi pengacaranya ya. Hanya saja tadi saya jelaskan karena ada pekerjaan lain, dan agenda persidangannya sendiri sudah tidak perlu lagi untuk berdebat atau argumentasi, karena pembuktian sudah selesai, perangnya sudah selesai. Hanya tinggal mendengarkan tuntutan, membacakan pledoi, mendengarkan tanggapan, membacakan duplik, dan itu. Setelah itu ya udah nunggu putusan dibacakan. Oke, clear ya teman-teman ya, tidak ada istilah mundur, maju terus Pak Tony. Ya. Ya, terima kasih pokoknya buat fans-fans saya yang selama ini mendukung. Saya juga tahu, saya baca ya. Saya apresiasi ya kepada fans-fans saya, teman-teman saya semuanya yang mendukung. Pokoknya saya kalau baca tuh Mr. J, ya apa ya, terharu aja. Iya, mereka betul-betul support. Ya, karena pada support. Jadi ya nanti ada saatnya lah kita sampaikan ya gitu. Karena saya juga ada pekerjaan lain yang harus saya tangani juga kan gitu. Jadi biar semuanya lancar. Saya kasih tahu ya, ini tidak ada rencana ya, tidak ada rencana live bareng, itu tidak ada. Ini saya dadak teman-teman. Kelanjutan Pak Tony di Papua, Pak Tony. Oke. Masih rahasia. Gini, memang ada rekan saya tonton ya, rekan saya Pak Jerry itu menyampaikan ada Ahmad Yani di Papua. Jadi sebenarnya, yang sebenarnya nih, ada informan yang memberitahu saya
bahwa dia pernah ketemu Aman Yani, berbisnis sama Aman Yani di Maumere. Ya saya buka aja informan itu. Nah, mungkin sepemahaman rekan saya Pak Jerry, Maumere itu Papua. Makanya begitu rame, saya telepon, Pak Jerry, saya bilang, emang dari mana Papua? Mungkin dibilang Merauke. Iya, makanya Maumere, saya bilang. Oh, bukan Papua, bukan. NTT ya? NTT. Maumere NTT. NTT ya? NTT. Itu. Jadi bukan Papua. Namun saya ini kan ada informasi itu kan saya bicarakan dengan tim. Pak Jerry kan tim saya. Cuma saya nggak nyangka Pak Jerry sampaikan. Padahal belum saya pastikan informasi itu kan. Oh, itu dari Pak Jerry ya? Ya iya, yang up Pak Jerry. Saya tonton waktu habis sidang. Ya. Ada di Papua begitu. Iya, ya nggak apa-apa, namanya udah tua ya. Nah, jadi sebenarnya bukan di Papua. Nah, kenapa belum saya sampaikan? Karena informasi itu belum saya verifikasi Kebenarannya. sama informannya saja sampai hari ini saya belum ketemu. Gitu. Jadi hanya baru menginformasikan Bahwa ya lewat telepon dan mengirimkan foto. Memang benar yang dikatakan Pak Jerry, ada foto pakai apa namanya kayak cadar. Memang benar. Cuma karena bercadar ya, karena bercadar, saya kalau menurut dia informan ini aja, karena dia juga ketipu gitu loh. Menurutnya nih informan nih. Tapi namanya udah berganti namanya. Iya. Saya bilang kalau dari nama ini bukan, bilang. Tapi dia ngomong yang foto yang Pak Tony posting ini sama Pak, ini orangnya. Lalu di mana saya bilang ya? Di mana ini ketemunya? Di Bekasi. Saat itu dia gade mobil, ya. Itu 2023. Panjang lah ceritanya sampai bisnis di Maumere itu kan. Nah, nggak tahu nih, dia itu sebenarnya jangan di-up dulu kata si informan. Tapi karena sampai hari ini juga belum bisa ketemu ya sama saya, terus Pak Jerry sudah terlanjur up ya, ya sudah saya jelaskan aja lah, nggak apa-apa ya. Nah, jadi foto yang dikirim ke saya ya, itu foto yang pakai kaos, jadi kayak orang tuli, kaos dibuat cadar gitu loh. Lehernya di sini, lehernya yang di sini. Iya. Nah, di mana foto itu diambil kata saya? Kata dia di Bekasi di rumahnya. Lalu saya tanya, saya bilang, saya pernah, saya bilang ketemu dengan Ibu Yayah penjual baju. Katanya, saya bilang, ketemu dengan orang yang mirip Aman Yani. Apa jawaban dia? Itu bukan mirip lagi Pak Tony, itu bener Aman Yani. Itu jawaban dia. Di mana Ibu ketemu? Di Bekasi juga. di Kabupaten Bekasi, Cikarang juga. Iya itu sama. Jadi yang menjumpai dia, menurut dia ya, yang menjumpai Aye ada di situ, ya, yang mirip ya, itu selain yang mirip Aye ada di situ. Satu penjual baju, selain itu ada lagi yang hubungin saya. Sayangnya kamera belakang parkir yang di mobil sayangnya penuh memorinya. Kalau saja waktu karena itu ketemu tahun 2025 juga ketemunya ya, kalau nggak penuh kayaknya kerekam, karena waktu itu sempat ribut karena mobilnya dia mundur katanya, kata informan itu ya. Ini bukan informan yang tadi yang di Maumere ya informasinya, ini ada lagi kan. Nah, mundur itu juga muncul setelah Ibu Yayah muncul di YouTube. Jadi banyak yang menginformasikan dan melihat di Bekasi semua. Itu. Nah, cuma memori kamera mobil yang buat mundur ya, itu habis penuh sehingga tidak terekam.
Nah, udah penuh. Nah, jadi tidak ada dokumentasi untuk informan kedua. Nah, untuk informan yang ketiga, yang tadi yang mengaku berbisnis juga dengan menurut dia AY kan itu sampai ke Maumere itu dia ketipu katanya. Nah, cuma dia kan mengaku punya nih Mr. G. Foto yang tidak bercadarnya itu dia punya. Bahkan videonya punya. Saya minta kirim, tapi dia pingin ketemu saya langsung. Saya kirim Sherlock ke rumah saya. Nih, silakan ke rumah saya. Nah, akhirnya sampai sekarang belum ketemu. Itulah kenapa saya tidak sampaikan ke publik. Jadi saya menjelaskan ini karena meluruskan informasi Pak Jerry yang katanya Papua itu sebenarnya bukan Papua. Itu menurut informan itu di Maumere ketemu air. Jadi ketemu di Bekasi dulu, habis pinjam uang, nggak ada mobil, pinjam uang, lalu nggak ketebus. Kemudian dia cari, ada tuh istrinya juga ada, saya nggak sebutkan lah ya di mana, ya istrinya itu. Nah, lalu kejar ke rumah istrinya, katanya udah pergi kan. Nah, pergi terus ketemu lagi, dia ngajak bisnis. Cangkang Kemiri. Nah, itu dibawa ke Maumere ke sana. Nah, nyampe di Maumere bener bisnisnya ada. Nah, tapi dia ketipu, ditinggalkan. Gitu. Nah, jadi di Maumere di NTT. Nah, apakah informasi itu benar? Kan kita tidak tahu. Cuma memang itu melihat dari mantan istrinya ya, itu melihat Pak Tony ini katanya sayu-sayunya kan agak mirip, tapi ada nggak yang lebih jelas yang nggak pakai cadar begitu? Mantan istrinya pun ya masih belum memastikan bahwa foto yang dikirim adalah AY kan gitu, dan anaknya juga karena masih belum jelas karena pakai cadar gitu. Nah, jadi saya lagi berusaha untuk meminta foto yang full, yang jelas itu ada gitu sama informan itu, cuma sampai hari ini belum ketemu begitu. Oke, teman-teman, silakan yang mau bertanya. Bang izin bang izin. Lanjut. Ya, jadi saya menyampaikan apa adanya ini ya. Bang Tony itu dalam hal untuk pemantauan tidak mundur ya, karena tiap live pun beliau itu hadir termasuk di live saya juga itu hadir. Jadi itu beliau selalu memantau perkembangan kasus, tidak melepaskan, itu yang saya tahu ya Bang Tony ya, punten Bang Tony, seperti itu. Ya, artinya kan tidak, yang beritanya itu mundur itu tidak ada, karena beliau pun juga yang membuat ini apa namanya untuk pledoi dan seterusnya itu juga oleh Bang Tony. Kemudian untuk perkembangan tidak hadir di sidang itu beliau pun menyempatkan diri untuk selalu hadir di live. Terima kasih Bang Tony, itu saja tambahan dari saya Bang Tony. Assalamualaikum Mr. G. Pak Tony, assalamualaikum Pak Tony. Waalaikumsalam. Ganti dulu ya, Blibli dulu ya, Blibli. Silakan Blibli. Oke, Mr. G. Sehat selalu, Pak Tony. Sehat selalu. Tetap semangat dalam berjuang untuk kebenaran, Pak Tony ya. Gini Pak Tony, saya yang apa aja nih ingin bertanya saja. Kira-kira dalam hal memori banding ini nanti, kira-kira menurut Pak Tony ini berapa persen ini kira-kira memori banding ini akan diaminkan hakim? Kira-kira Pak Tony. Izin Pak Tony. Ya sulit ya. Kalau perkiraan atau persentasenya berapa persen sulit. Karena apa yang saya pikirkan belum tentu hakim pikirkan sama dengan pikiran saya kan. Hukum itu sama. Tetapi yang membuatnya beda adalah keadaan dan kepentingan.
saya juga kan tidak nyangka kalau putusannya itu Ririn mati ya, karena dari kejanggalan-kejanggalan yang digali oleh majelis hakim, bukan saya saja yang melihatnya, ini hakim ragu, netizen yang menyaksikan sidang pun ya, bener gak Bang Nelson? Itu wah, ini kejanggalannya banyak banget kan, makanya banyak sekali netizen wah ini bebas, ini bebas. Nyatanya pikiran hakim tidak seperti pikiran kita semua kan. Jadi saya sebagai advokat hanya berusaha maksimal ya, menyusun memori banding itu dari fakta-fakta persidangan tapi keputusannya tetap ada pada hakim pengusaha. Ya, kami hanya berjuang sesuai dengan fakta-fakta, sesuai dengan aturan kan. Nah, tapi nanti keputusannya tetap kembali kepada hakim pengadilan tinggi. Nah, Dan harapannya ya saya ini yang paling penting ya. Prio menyampaikan ada ya, sebenarnya bukan Ririn, Prio yang menyampaikan 4 nama itu Prio, karena Ririn, karena Prio juga pernah Prio lah yang ngomong bahwa Ririn yang tidak tahu pembunuhan itu Prio. Bagaimana saya nggak percaya sejak awal? Kalau saja sejak awal Prio ngomong, Pak Tony, ya pelakunya Ririn sama saya, nggak akan saya tangani, ngapain juga saya tangani? tuh denger itu. Ngapain saya menangani orang udah pasti membunuh? Apa yang mau dibela? Iya. Ya enggak? Ya. Kalau sejak awal Prio ngomong kayak sekarang, kayak yang berbalik ini, yang berubah, ngomong aja kayak gitu, nggak akan saya tangani, nyape-nyapein. Itu ya Bang Blibli ya. Cuma kenapa saya tangani? Prio dalam sidang pertama setelah membacakan dakwaan, Prio membacakan tulisan tangan yang menyebut kronologis yang sebenarnya ada 4 nama itu kan, Amanyani Hardi Yoga Joko. Prio juga di situ menyebut bahwa Ririn tidak terlibat, tidak tahu kan itu. Kan Prio. Saya belum jadi apa-apa, nggak tahu saya. Bukan advokatnya, bukan pengacaranya. Iya. Nah, saya di Jakarta kan sering saya ceritakan. Karena ada wartawan, Pak Tony, itu rame kasus Poman. Tanya, kenapa saya bilang? Itu ternyata ada pelaku lain. Lo kata siapa sih? Kata Prio membacakan apa namanya tulisan tangannya. Siapa pelakunya? Saya bilang. Itu kata Prio Amanyani Hardi Yoga Joko. Videonya terlibat nggak? Saya bilang. Dia mau ikut menguburkan. Gimana tuh Pak Tony kalau tanggapannya sebagai praktisi hukum kalau sudah sidang kemudian muncul nama pelaku lain? Wah, saya belum bisa nanggapi. Saya bilang, bener nggak itu Prio ngomong begitu? Begitu pertama sekali saya respon. Ya, untuk menanggapi selaku praktis hukum aja saya nggak mau menanggapi karena belum tentu juga Prio bener kan itu ngomongnya. Nah, maka saya harus pastikan dulu Prio itu ngomong di sidang pertama tuh bener apa enggak, ngomong ada 4 nama itu kan gitu. Singkat cerita saya ketemu. Kata Prio, bener yang dibacakan itu ada 4 nama. Ceritalah dia seperti yang saya upload di YouTube itu. Lancar kan dia cerita? Bukan rekayasa kan? Iya. Lalu saya tanya, apa buktinya bahwa ada 4 pelaku itu? Kata Prio, kalau bukti sih nggak ada, pasti nggak akan ada karena Palu dibawa sama Hardi. Kan gitu ya Mas Rahmat ya? Prio lah ya, lancar ngomong begitu ada kan ya? Nah, terus kalau di CCTV itu siapa saya bilang kan? Nah, pernah nggak ditunjukkan oleh penyidik? Karena kalau di lapas kan susah nunjukkan ya, nggak ada handphone. Tapi pernah nggak ditunjukkan oleh penyidik? Saya bilang CCTV itu yang rame viral. Oh iya, itu Joko. Jadi saya tanya buktinya apa kalau ada 4 nama itu, 4 pelaku itu? Prio menyebutkan ada CCTV dan itu Joko. Sayangnya itu nggak dipakai ya. Nah,
karena Prio menjawab ada bukti CCTV bahwa ada pelaku lain itu Joko, saya percaya dong kan. Itu kan bukti saintifik CCTV. Lalu kalau Aman Yani, saya bilang Aman Yani dijawab oleh Ririn kan. Aman Yani masih om saya kan ada tuh rekamannya. Aman Yani om saya. Nah, di mana alamatnya? Ada, dijelasin lah bla bla bla. Nah, saya belum memutuskan untuk mau jadi pengacaranya, belum. Saya telusuri dulu keberadaan Aman Yani, rumahnya itu. Ketemulah, kan saya upload juga di YouTube kan. Belum menjadi kuasanya, saya cari dulu. Jadi artinya saya nggak percaya begitu saja, Mr. J. Saya tetap mencari buktinya bahwa memang ada buktinya 4 nama itu kan. Nah, ternyata yang bisa dibuktikan menurut Prio ya waktu itu kan CCTV aja kan. Lalu kalau Aman Yani itu nggak fiktif, orangnya ada kan. Aman Yani omnya Ririn kan kata dia. Ya udah, dari situ kemudian setelah saya telusuri Aman Yani ada, ketemu rumahnya ada kan. Ketemu mantan istrinya, artinya sosoknya ada. Dan foto itu kan saya dapat kan. Nah, akhirnya sudah saya balik lagi. Ini bener nih saya bilang kan. Nah, sampai saya tanya lagi, baru saya putuskan mau bantu, mau jadi kuasanya. Setelah berjalan, ya, di sidang sudah di tengah-tengah, saatnya Prio mau jadi saksi. Tiba-tiba Prio berubah, mencabut kuasa dari saya dan berubah. Itu namanya teng ding teng. Lah, ya silakan aja. Kalau kamu kamu sendiri yang dihukum, apa itu? Ngapain terus kemudian dulu cerita ke saya seperti itu? Tapi proses penggantiannya yang janggal. Iya kan? Iya, katanya itu karangan Ririn. Ya terserah mau karangan Ririn, mau karangan siapa, kalian sendiri yang dihukum. Kan itu kan faktanya. Satu hari itu mau jadi saksi kan? Iya. Nggak jadi. Terus Pak Tony minta supaya hakim menghadirkan itu kan? Iya. Akhirnya dihadirkan kan? Dihadirkan, nggak taunya berubah semua itu kan? Iya. Nah, ya saya sih ya nggak aneh sih ya. Kenapa? Ya karena taruhannya kan institusi. Jadi ya, Pak Tony, satu lagi Pak Tony. Cuma kan Mr. J, satu lagi Mr. J. Ntar dulu, ini aku mau bilang dulu, ngono loh. Cuma kan jangan kemudian memfitnah saya seolah-olah ya Tony yang sekarang ala orang saya, dia sudah menyebutkan 4 nama, saya belum masuk jadi pengacaranya. Sebetulnya kita nggak nyinyir ya Bang ya. Kalau saya itu nggak pernah banyak omong, mau difitnah, mau di apa, saya nggak pernah nanggapi. Tuh dengerin. Kenapa? Karena riwayat saya kerja itu sudah saya upload di YouTube, di media sosial kan. Pertama kali saya turun, pertama kali menghubungi Prio ya, semuanya rekamannya saya upload. Sehingga bagi teman-teman yang pingin tahu ya tinggal dilihat aja kan. Ya, postingan-postingan sebelum saya menjadi pengacaranya kan. Itu. Satu-satu lagi Pak Tony. Izin Pak Tony. Ya. Nah, jadi sebenarnya ya kami pun sebagai netizen sebenarnya melihat ini kan penuh kejanggalan juga dari awal ini Pak Tony kan, sampai pada kata-kata persidangan kan seperti itu kan. Nah, cukup menilai lah banyaknya kejanggalan. Itu satu. Yang kedua, kira-kira kapan ini sidang bandingnya di PT? Baru yang ketiga Pak Tony, saya berharap ya Pak Tony ini bersama rekan kira-kira mudah-mudahan mendapatkanlah bukti-bukti baru nanti, mudah-mudahan ke depannya untuk pembelaan daripada klien Pak Tony. Terima kasih Pak Tony. Ya, untuk sidang banding itu tidak sidang. Banding itu hanya pemeriksaan sidang di pengadilan tinggi mereka ya, hakim banding. Itu tidak melibatkan terdakwa ya maupun penuntut umum. Nah, jadi tinggal menunggu saja nanti ada putusan. Itu untuk banding ya. Kemudian untuk bukti baru, kenapa saya itu sekarang nggak banyak ngomong ya mengenai kasus Ririn? Karena sejak Prio berubah, saya tidak punya alat bukti, Mr. J. Karena saat itu alat bukti satu-satunya yang saya harapkan tuh Prio. Karena Prio yang tahu pembunuhan. Begitu Prio berubah,
saya sudah kehilangan alat bukti, bingung saya. Ya satu-satunya Prio kok. Kemudian Prionya berubah, ya bingung saya. Kan itu. Nah, mengenai kejanggalan-kejanggalan yang sudah terungkap, ya sudah, itu kan tinggal masyarakat yang menilai. Karena hakim tidak menilai kan. Kan itu. Mengabaikan. Jadi biar masyarakat saja yang menilai. Nah, maka kalimat saya terakhir begini. Kalau yang disampaikan Prio di versi ketiga ini, versi pertama versi dakwaan, versi kedua ada 4 nama, Aman Yani, Harjoga, dan Joko. Versi ketiga pelakunya cuma Ririn. Kan itu. Ya, sama dia lah kan. Iya. Kalau yang dikatakan Prio di versi ketiga ini benar, ya sudah, terimalah resikonya. Tapi Jangan tidak terima. Mau tidak terima apa? Mau tidak terima apa? versinya dia sendiri. Tidak terima diputus seumur hidup. Masih bagus tidak mati. 5 loh korbannya. Masih bagus kalau tidak dihukum mati. Karena 5 korbannya Masih hidup. mengakui. Terbukti secara bersama-sama turut serta. Bahkan terbukti menenggelamkan si kecil Bella. Iya kan? Korbannya 5. Bagaimana mau minta keringanan? Bandingnya kan itu. Kalau memang benar bahwa versi ketiga ini adalah yang sebenarnya, ya harus terima resikonya. Karena mengakui, kemudian terbukti turut serta bersama-sama, korbannya 5. Sulit untuk bisa turun ya. Jangan saya lah, mungkin kalau saya nggak enak ya. Nggak enak. Orang yang netral deh, silakan. Siapa? Kalau korbannya 5, mungkin nggak tuh Prio hukumannya jadi turun dari seumur hidup? Kira-kira mungkin nggak? Kan itu, silakan teman-teman. Mungkin nggak? Kan itu. Nah, jadi kalau benar kejadiannya seperti itu, ya lalu mau memperjuangkan apa lagi? Karena untuk bisa turun hukumannya dari seumur hidup misalnya ke waktu tertentu 20 tahun, menurut saya sangat sulit, sangat berat. Apalagi 1 tahun. Ya nggak tahu tuh saya. Nah, tetapi sebaliknya, kalau yang versi ketiga ini, ya misalnya tidak benar, ya silakanlah ngomong. Ya kalau memang tidak benar kan itu. Ya, nyanyikanlah. Emang masih ada kesempatan begitu, Bang? Sekarang kan pertama nih, anggap dia ditekan. Yang kedua, versi kita jujur, Bang. Yang versi ketiga adalah mungkin ingin menyelamatkan diri sendiri. Nah, sekarang tiba-tiba berubah lagi, Bang, ke versi yang sesuai dengan pembelaan. Ya, surat pembelaan itu. Apakah masih bisa, Bang? Surat pembelaan tuh versi ada 4 nama. Ada 4 nama. Oh, ada pelaku lain lah. Ya, ada pelaku lain. Apakah masih bisa? Itu juga kalau bisa, itu prosesnya bagaimana gitu? Itu juga harus dibuktikan. Ya. Masalahnya penyidik itu mau apa enggak? Nah, itu persoalannya. Maksud saya itu di tangan penyidik. Kalau penyidik mau, berarti bohongin yang ini. Nah, itu. Coba ke Mr. J yang menjelaskan. Mr. J, silakan Mr. J, jelaskan. Tuh? Pertanyaan Mas Rahmat. Sih ya. Pertinggiin sih. Jadi gini, Pak. Ya. Tergantung. Sekarang ini kan yang diyakini hanya 2 ini. Ya. Katanya kan mirip KB. Ya, cukup 2 saja. Cukup 2 saja. Iya. Masalah benar atau tidaknya ternyata terungkap di belakang. Oke. Kalau sudah menyatakan 2 saja, artinya apa? Nggak ada orang yang lain. Nggak ada yang lain. Meskipun nanti ada orang lain yang disebutkan, tergantung juga penyidiknya. Mau menindaklanjuti nggak? Atau tidak. Mau demi kebenaran atau pembenaran. Anggap versinya begini, Mr. J. Penyidiknya ganti. Karena kan dengar-dengar kan Kapolres Indramayu kan ganti tuh. Barangkali penyidiknya ganti. Apakah bisa misalnya Prio ngaku, saya tuh salah kemarin tuh karena bla 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 bla. Saya mau ngaku yang sebenarnya. Ya, ini sudah putusan, Pak. Ya. Putusan itulah yang harus diuji. Oke. Kalau memang ada bukti baru, ada tempatnya. Maka apa perintahnya hakim nanti?
apakah itu diproses ulang, pemeriksaan ulang, BAP ulang, atau bagaimana, Mr. J? Ya, saya lebih baik sih begini ya teman-teman ya. Aman Jani lebih baik ngomong langsung, sayalah pelakunya. Lebih baik begitu. Sama kasus Jombang ya, Rian ya, yang mengaku. Itu baru keren. Gitu ya teman-teman ya. Ini mancing-mancing. Bang Alif mau nanya, Mr. Z. Ya Bang lanjut Alif mau nanya. Lip. Kok nanyanya diwakilin? Sudah ya, soal tadi Ririn tuntas ya tadi ya, sudah jelaskan. Tapi banyak Bang pertanyaan saya nih Tanya sebenarnya. Tunggu dulu. Nih, Bang Nelson nanya sama Bang ini. Itu ada Bang Nelson. Kita kasih kesempatan dulu yang di sini ya. Itu Bang Nelson tuh. Silakan geser. Siap. Halo teman-teman. Lihat moderator nggak nih? Langsung aja. Saya Yang cukup menarik nih. Saya sudah mengamati kasus ini, pertama dari YouTube-nya Mr. J. Dan mengamati terus. Ini dari mana nih? Cari saya tahu-taunya di TikTok. Nah, saya baru masuk. Tapi saya lihat di YouTube itu sebenarnya ada Bang Tony, tapi Bang Tony-nya nggak ini lagi ya, Bang. Satu kali aja. Oh iya. Saya yang larang. Oh iya. Iya. Oke, lanjut. Iya, jadi saya menggali Bang Tony dan Mr. J juga masih saya putusannya saya baca banyak kejanggalan Bang. Pengamatan Anda. Pengamatan. Iya. Ada kejanggalan nggak? Ada kejanggalan. Baik dari timeline waktunya itu saya nggak ngerti, nggak paham nih kenapa hakimnya ada timeline waktunya itu ini apa, ada detik-detik, menit per menit itu ada di pertimbangan hukum. Tetapi keterangan saksi malah berbeda. Contoh si Epan itu dibilang jam 2 ada OTW ke Kuningan, almarhum Budi katanya di status Ririn. Di pertimbangan hakim itu jam 9 malam. Kan nggak sinkron kayak timeline waktu. Terus ada lagi istri Ririn, Sela, jam 22.40 kalau nggak salah ya. Itu terakhir dia WA dengan Ririn. Tetapi di pertimbangan hakim ada muncul jam 1.25 masih. Itu kan dalam pertimbangan hakim itu dalam proses eksekusi tuh, setahu saya. Dan di 04.425 itu masih video call menurut pertimbangan hakim. Padahal istri Sera dibilang jam 22 udah tidur sampai jam 12 sampai jam 2 udah tidur. Nah ini nggak sinkron lagi terkait timeline waktu ini. Permasalahan yang kita ini kan masalah saintifik handphonenya ini, chat WA-nya dari saksi Silvi ini, Sela itu nggak dihadirkan ya kalau nggak salah sama Bang Ton. Nah kemudian banyak lagi, kemudian ada keterangan ahli dokter forensik Pak Andri ya. Andri dia menyatakan bahwa matinya korban almarhum Budi itu ada pencekikan. Dapat dari informasi dari dapat putusan keterangan dokter. Oh ini forensik. Forensik. Iya. Andri Nurrahman. Saya lihat ada keterangan itu pencekikan. Kemarin juga sama Prof. Elmaran dibilang kan kalau dicekek darah itu nggak bisa muncrat ke tembok. Bukan jeratan tali ya? Tambang, jeratan tambang. Ada dua. Iya, jeratan. Ada dua, antara dari cekikan dan jeratan tambang. Nah itulah yang membuat darah itu. Dan menurut dokter Andri itu ketika dipukul pala itu belum menyebabkan mati ya. Setelah dicekik lehernya dipastikan untuk dipukul palanya baru meninggal. Itu ada keterangan di dokter Andri itu. Yang mestinya bisa digali lagi mungkin. Tapi sudah di pertimbangan banding semua alasan, semua pertimbangan itu dikoreksi. Dan yang mengagetkan saya itu yang terkait pengamatan hakim terkait benda apa yang dibawa Ririn itu. Itu yang itu kan pasal 235 ayat 1 huruf G itu pengamatan hakim yang karena keluar baru kan menggunakan itu hakim. Tetapi permasalahannya ahli digital forensik pun nggak dihadirkan di persidangan.
Ya, jadi sudah kelihatan ya kejanggalan. Yang dibawa kan flash disk, Bang Tony. Iya. Itu kan potongan-potongan. Jadi nggak diperlihatkan secara utuh. Secara utuh ya. Di pasal 6 Undang-Undang ITE kan udah dijelaskan itu. Perolehannya harus dilakukan secara utuh ya, Bang Mr. G. Termasuk pertanggungjawabannya itu bagi ahli digital forensik. Autentikasi. Kalau pertanyaan saya sih simpel tadi itu, Bang Nelson tadi bilang kan ada pengamatan hakim Iya, terkait pengamatan hakim. suatu benda. Nah, pertanyaan saya begini, apakah pengamatan itu boleh berbeda dengan hasil digital forensik? Karena hasil digital forensik menyebutkan sebuah benda yang berbentuk agak cukup besar. Nah ini kan sedangkan tadi kan Bang Nelson mungkin pakai pengamatan hakim. Iya, pengamatan hakim. Karena menurut saya yang namanya pengamatan itu adalah sesuatu yang katakanlah belum pasti. Nah, sedangkan di dalam hasil digital forensik menyebutkan sebuah benda yang cukup besar. Artinya tidak perlu diamatin lagi, tidak perlu dianalisa lagi bahwa memang itu adalah sebuah benda besar. Nah, menurut Bang Tony, ini bagaimana nih Bang? Terlepas dari bahwa memang ada dalam tanda kutip menurut saya sih kesalahan hakim dalam membuat pertimbangan ini. Apa bisa Bang pengamatan itu baru ya di luar berbeda dengan hasil digital forensik? Jadi ya kalau pengamatan hakim ini kan KUHAP baru ya. Iya. KUHAP baru dan saya juga baru pertama kali betul mendengarkan putusan di antara pertimbangan hukumnya itu menggunakan pengamatan hakim. Sehingga belum ada referensi ya bahwa pengamatan hakim itu digunakan untuk mengamati hal apa. Apakah hal yang sudah dituangkan di dalam laboratorium forensik yang sudah jelas, apakah masih perlu diterjemahkan lagi sebagai pengamatan hakim? Kan itu. Iya. Ataukah pengamatan hakim itu terhadap terdakwa terhadap saksi-saksi maupun terdakwa untuk mengamati ini jujur atau tidak? Ya, gestur lah ya. Ya, gestur. Nah, karena ini baru pertama kali KUHAP baru ya diputuskan ya menggunakan KUHAP baru, jadi saya belum mempunyai referensi. Tapi ada baiknya tuh para praktisi bisa melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Sudah Bang. Oke, hasil JR putusannya terkait pengamatan hakim pasal 235 huruf B apa? Ayat 1 huruf B. Jadi masih proses terkait pandangan dari kejaksaan, kepolisian, KPK dan Mahkamah Agung. Pada prinsipnya memang pengamatan hakim itu sebagai aksesoris eviden. Jadi bisa dipakai ketika alat buktinya sudah diperlihatkan di persidangan, alat bukti yang sah, minimal 2 alat bukti yang sah membentuk suatu keyakinan hakim, akhirnya ditambahkan nih pengamatan hakim itu masuk. Jadi nggak langsung pengamatan hakim dulu nih, 2 alat bukti yang sahnya dibuktikan dulu di persidangan. Kalau menurut kejaksaan, Mahkamah Agung. Udah putus belum? Belum, masih. Oh, masih. Saya sempat sampaikan di Mr. G. Di Mahkamah Konstitusi belum putusan. Nah, ya kita tunggu coba. Ya. Karena kalau sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, maka pemahaman pengamatan hakim itu nanti baku. Ya, baku. Seperti ini loh, pengamatan alat bukti pengamatan hakim itu digunakan untuk menilai hal apa. Ada begini, ada strategi penyidikan dan penuntutan ketika tidak ada saksi lain, hanya 2 orang, misalnya kayak Ridin Pio, itu strateginya di splitsing. Ya, supaya ada saksi kan. Iya. Nah, karena kalau dijadikan jadi satu berkasnya tidak ada saksi. Tidak ada saksi. Nah, begitu juga pengamatan hakim, ya. Pengamatan hakim ini ya, ini belum diputus, tetapi saya boleh berpendapat kan? Boleh. Nah, pengamatan hakim ini bisa saja ya digunakan ketika ya
alat buktinya itu tidak sah secara hukum, baik perolehannya maupun autentikasinya. Sehingga pengamatan yang dilakukan itu akan membentuk keyakinan hakim. Karena kalau alat bukti yang belum autentikasi ini tidak bisa dijadikan alat bukti. Ya. Sehingga diamati akan membentuk suatu keyakinan hakim. Itu bisa, menurut saya bisa seperti itu. Jadi Bang Tony, ada juga yang prinsip dari hakim itu kan asas indubio pro reo, di mana ketika majelis hakim merasa ragu, jadi harusnya menguntungkan terdakwa. Nah, ada prinsip juga yang menyatakan bahwa lebih baik membebaskan 1.000 orang yang bersalah daripada ini sudah dijawab ya, Impala Explore. KUHP baru pengamatan hakim digunakan untuk mengamati hal apa? Tadi udah dijawab ya, Impala ya. Jadi gitu Bang Tony. Jadi prinsip itu masih melekat sebenarnya, asas indubio pro reo itu. Ya, ketika banyak kok putusan-putusan yang terkait Guru Nurhayati itu kan bebas kan. Dia mengamati bahwa alat buktinya kurang, akhirnya itu masuk di pertimbangan hukum, asas indubio pro reo itu masuk. Masuk ya. Iya, karena nggak merasa yakin nih terkait alat bukti formilnya itu. Tapi nggak tahu ini kenapa dalam ini dipakai ya putusan ini. Apa karena KUHP baru itu tadi? Ya, pada prinsipnya kami menghormati ya putusan hukum, putusan hakim. Cuma karena di dalam KUHP itu kan dimungkinkan terdakwa mempunyai hak untuk banding apabila tidak menerima putusan hakim di tingkat pertama. Jadi memang itu hak yang dijamin oleh undang-undang. Jadi kalau ada tuh suara teriakan ketika banding yang ngapain banding apa, mungkin perlu diluruskan karena dimungkinkan oleh hukum hak itu ya, maka banding digunakan haknya. Kalau tidak dimungkinkan oleh hukum ya nggak mungkin kan dilakukan kan. Dan ada aturan. Ya, ada aturannya, hakim juga menawarkan. Pertanyaan selanjutnya begini, Bang. Yang kita tahu bahwa untuk CCTV yang di bengkel dan Palu itu kan belum ada penetapan dari pengadilan. Ya. Nah, itu dijadikan sebagai alat bukti. Nah, itu bagaimana menurut Bang Tony? Ya, ini sih kita terlepas dari memang itu kewenangan hakim ya, Bang ya. Kita tidak bisa. Tetapi kan kita kan perlu pembelajaran bagi masyarakat bahwa kok bisa alat bukti yang sah tidak digunakan, tetapi alat bukti yang tidak sah karena tidak ada penetapan pengadilan kok bisa digunakan gitu. Ya walaupun memang suka-suka dia lah Bang ya, tapi kan maksud saya nggak boleh suka-suka dia. Itu pancing. Ini pengadilan kok suka-suka. Kan artinya ada jawaban nggak boleh suka-suka. Nah, bagaimana yang benernya Bang? Nah, kan begitu. Jadi kalau saya baca putusan pengadilan, memang putusan Ririn ya. Iya, kita Ririn aja lah Bang. Ya, memang Palu itu tidak ada berita acara penyitaan. Iya. Tidak ada penetapan pengadilan ya, mengenai penyitaan atau izin pengadilan, memang tidak ada. Karena Palu itu kan ditemukan di menjelang akhir ya. Iya. Dan ada berita acara pencarian barang bukti, Mr. Ji, Palu. Dan waktu itu sempat saya pernah kasih pendapat juga kan mengenai perbedaan ya. Namun di dalam pertimbangan yang saya baca, meskipun ya tidak ada penyitaan dari pengadilan, izin penyitaan dari pengadilan, namun perolehannya itu tidak secara melawan hukum. Sah lah itu. Ya. Menurut hakim itu sah dijadikan alat bukti. Itu pertimbangan hakim. Ya, saya objektif nih ya. Artinya meskipun itu klien saya juga hakimnya berpendapat demikian, ya sudah kan gitu. Kita hormati kan. Nah, apakah pertimbangan hakim demikian dibenarkan secara hukum? Iya. Makanya instrumen banding ini menjadi instrumen evaluasi putusan, termasuk pertimbangan-pertimbangan hakim pada tingkat pertama, dievaluasi lagi lah oleh hakim pengadilan tinggi. Bila mana
Hakim pengadilan tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim di pengadilan negeri terkait Palu tadi, ya sudah, berarti hukumnya demikian, kan itu. Tinggal nanti kasasi, kan itu. Bagaimana hakim kasasi mempertimbangkannya? Apabila hakim kasasi juga berpendapat sama, kan, Berarti menolak begitu. kasasinya, ya berarti hukumnya begitu, kan. Apakah pernah ada Bang putusan pengadilan yang menggunakan alat bukti yang tanpa penetapan itu Bang? Mungkin Bang Doni kan udah pernah baca atau ini putusan pengadilan. Tanya saya. Oh iya boleh. Silakan, Mr. J. Saya kan panelis nih, saya nanya. Silakan Mr. J yang jawab. Di Ini kameranya kan di pengacara semua ini. dialihkan ke Mr. J. Iya. Nah, Bagaimana Mr. J? jadi sependek perjalanan pengalaman saya 32 tahun, ya kan? Itu sepanjang berarti. Selama Pengen masih panjang Bang. Sependek ya, ya, sependek itu merendah pengalaman namanya. saya, itu tidak pernah. Oh tidak pernah ada. Tidak pernah. Ya baru kali ini saya melihat itu, makanya saya bersuara.